Salam Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah kita memulai ibadah kita hari ini, dan saya minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami secara bersama-sama sehati kepada Tuhan. Dengan tenang kita menaikkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa dan pikiran kita. Kita menyembah Dia Allah yang hidup, pencipta alam semesta. Dan kita bersyukur kepadanya bahwa bukan kita saja yang bisa memuji dan memuliakan Dia, tetapi alam semesta pun menyembah Dia, bersorak-sorai memuji dan memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita nyanyikan alam semesta memuliakan namanya. Alam semesta keindahan
Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya. Biarlah kami tetap mengagungkan Engkau ya Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang tidak pernah berubah. Kekekalan-Mu ya Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kami memuliakan Engkau, menyatakan bahwa Engkau Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Surga dan bumi menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Besar Allahku, besar Allahku. Biarlah itu menyatakan sebuah ungkapan iman kami ya Tuhan, bahwa besar Engkau di dalam kehidupan kami. Kemuliaan Bapa dalam keagungan, dalam keagungan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Amin.
nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Katakan besar Allahku, dengan segenap hati katakan kemuliaan Raja. Kemuliaan Raja. sekali lagi besar Allah. Selamanya besar.
memiliki Allah yang besar, Allah yang begitu peduli dalam kehidupan kami, Allah yang nyata, Allah yang ada. Bahkan sebelum dunia ini Engkau jadikan, Engkau sudah ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menghantarkan kami ke tempat ini untuk beribadah. Kami bersyukur buat tempat tinggal yang masih kami bisa pakai. Kami bersyukur buat anak-anak-Mu yang masih memiliki hati untuk melayani-Mu. Dan kami bersyukur, kami pun akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silahkan duduk kembali. Seberapa yang hadir ya di tempat ini, tapi kita percaya Roh Allah ada di tempat ini. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang selalu memampukan kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Dia yang sanggup mengalahkan kutuk, Dia yang sanggup mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kita nyanyikan terpujilah nama-Mu Tuhan, penuh kuasa dan keagungan. Mari saudara-saudara kita menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat, dengan iman kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kita. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah atas selamanya. Mari bangkit berdiri semuanya. Dengan semangat kita katakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Yuk. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan,
Silakan duduk. Saya bersyukur ya, walaupun secara hitungan kita tidak seberapa yang hadir, tapi saya bersyukur kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Kalau Tuhan memberi kesempatan hari ini kita bisa beribadah bersama, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya mempersilahkan siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, silahkan, saya memberikan waktu. Silahkan Pak Yopi. Puji Tuhan, ya masih diberikan kesehatan, kekuatan, masih bisa jalan betul Pak. Ya tentu yang pertama saya berterima kasih karena ketika mertua saya meninggal, semua proses bisa baik. Yang tidak mudah adalah mengurus surat kematiannya, karena harus melaporkan bahwa dia bukan orang Indonesia ya. Jadi itu sebabnya hari Sabtu meninggal, hari Minggu, hari Senin baru saya pergi ke imigrasi dan melaporkannya, tetapi masih dalam proses sekarang karena sudah dikirim ke kedutaan. Semoga semuanya sudah jalan lancar. Nah setelah itu baru kembali lagi ke Bandung, Jawa Barat, kembali ke Jakarta. Semoga semuanya berjalan baik lah. Jadi memang antara mudah dan tidak mudah, tapi berterima kasih bahwa dalam satu hari itu, hari Senin bisa selesai sehingga bisa dimakamkan. Seandainya tidak, berarti tidak bisa dimakamkan, karena dia tuntutannya lebih berat, karena dia bukan warga negara Indonesia. Nanti orang kedutaan Amerika itu akan protes sangat berat sekali, karena mereka menjaga kewarganegaraannya itu sangat ketat itu. Nah bersyukur bahwa Tuhan itu baik, jadi tolong doakan terus prosesnya. Nah yang sekarang sebenarnya yang berat buat saya itu biasanya kalau sore itu langsung ke kamar si Oma, langsung sampai jam 7, kadang-kadang jam 8 baru pulang, jam setengah 6 sudah ke situ, atau kadang-kadang siang ke sana doain dia, atau kalau dia ada apa gitu. Jadi yang bingung sekarang saya ini, jam 6 kadang-kadang jalan ke rumah sebelah, padahal baru sadar, si Oma udah gak ada. Kan bertahun-tahun itu ya. Jadi sejak Pahit meninggal itu mau tahun ke-6 sebenarnya. Nah yang menariknya adalah Pahit meninggal ya kan, ulang tahun Ibu Hit, ulang tahun Pahit tapi Ibu Hit. Jadi pada waktu itu nunggu. Nah Ibu Hit meninggal itu ulang tahun Pahit, setelah 2 minggu baru meninggal. Jadi antara dia dengan suami dan istri ketemu di sana, mereka ketawa. Kenapa? Karena pas antara dia meninggal dengan suami dan istrinya tuh pas. Jadi pas. Terima kasih. Yang saya ingin katakan begini, hidup kebersamaan itu dinamika lah. Kalau buat saya belajar banyak dari kehidupan mereka, kami belajar banyak, tetapi yang kami belajar adalah bagaimana kasih. Karena ada perbedaan antara istilah yang dipakai di sini. Jangan lupa loh, Yohanes 1:12, sebenarnya kita tuh anak angkat Allah sebenarnya. Karena kita bukan anaknya. Anaknya itu siapa? Kelompok pertama itu umat. Kita tuh diangkat oleh Allah menjadi anaknya. Itu sebabnya Amerika sebenarnya untuk mengangkat anak sendiri tidak akan dapat warisan. Tidak. Itu sebabnya ketika
Hit dan Ibu Hit mengangkat Yani, itu langsung papa mamanya Pak Hit datang dari Amerika ke Bandung. Dan waktu dia ketemu Yani, dia memeluknya karena itu anak. Itu sebabnya waktu kami menikah, papa mamanya datang dari Amerika ke Bandung mau ketemu saya, kan kami jemput di Jakarta. Dia terkejut, dia langsung lihat saya, dia langsung peluk saya juga nggak ngerti gitu. Dia pegang saya, dia bilang, "Yopi, we thank you that you inside us," dia bilang, jadi satu dengan kami. Makanya Pak Hit itu hartanya yang di Amerika, dia bilang, "Yopi, kamu mau yang mana?" Saya bilang, enggak, saya bilang, kami mengasihi papi dan kami tidak akan ganggu papi. Jadi boleh dibilang kami bersyukur bagaimana dia sebagai orang tua yang mengasihi. Bahkan terakhir itu hampir setiap rumah yang dia beli itu atas nama saya. Dijual, dia nggak terima uangnya, saya kembalikan ke dia. "Nih papi, ini punya papi." "Enggak Yopi, ini punya kamu." "Enggak, ini punya papi," kata saya. Termasuk jalan damar, saya kembalikan uangnya. Ya. Kenapa? Karena kami betul-betul tidak mau mengganggu mereka, karena kami mengasihi mereka. Karena Pak Hit itu hidupnya itu, waduh, dia orang yang betul-betul punya hati yang luar biasa. Nah, ada yang menarik. Setelah Oma, Ibu Hit meninggal, dari Surabaya orang telepon ke kami. Dia nangis, dia cerita bagaimana Pak Hit dan Ibu Hit itu pernah menolong mereka. Dia masuk rumah sakit, Pak Hit dan Ibu Hit yang jemput dia, mereka bawa ke rumahnya, dirawat, sembuh, kasih ongkos, suruh pulang. Ini bukan 1-2 orang, Waktu Pak Hit meninggal juga sama, tapi waktu Ibu Hit meninggal, mereka mengasihi Ibu Hit jauh lebih besar. Tinggal boleh katakan beginilah, ini yang membuat saya dan Yani merasa bahwa kami betul-betul kehilangan orang yang dekat dengan kami, yang mengasihi kami, yang bersedia berkorban untuk kemuliaan Tuhan bagi negeri ini. Nah, itu sebabnya jangan ragu-ragu. Potret kecil buat saya bahwa mereka adalah pribadi yang betul-betul cinta Tuhan. Nah, mungkin itu saja yang mendorong kita semua untuk melayani, melakukan. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah tidak ada, baru cerita itu muncul. Ya, kan? Saya ingat begini, yang punya NSP, dulu NSP, itu waktu papa saya meninggal, kan dibawa ke gereja GPIB di Wastu Kencana, dibawa ke sana. Justru pada waktu dia lihat rombongan orang mati, dia tanya, "Itu siapa?" "Itu Pak Ratu," katanya. Hah? Kaget ya. Dia ikut langsung ke gereja. Oh, bukan di ini, tapi di Bethel, di gereja Bethel, dibawa ke sana. Dia ikut ke sana. Waktu dia tahu bahwa betul bahwa yang meninggal itu bapak saya, dia nangis. Kenapa? Dia cerita bagaimana dia ditolong oleh papa saya. Jadi seringkali kalau kita sudah lewat, baru orang akan
cerita who you are. Siapa Anda itu? Siapa Anda itu? Itu sebabnya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Untuk apa? Supaya menjadi sesuatu yang dikenang oleh siapa? Orang-orang yang pernah punya relasi hubungan dengan kita. Yang paling bahagia siapa? Guru. Walaupun guru SD udah lupa gurunya, tapi dia pasti cerita. Karena waktu dia masuk kelas pertama, itu dia ketemu sama gurunya yang ada di situ. Dan mereka hampir ingat nama-nama guru-gurunya. SD, SMP, SMA, pasti mereka bisa cerita. Kalau universitas, Poho. Benar, Poho. Dan itu semua pengalaman kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Yopi. Jadi ingat kembali ya dengan Om Mahid. Terima kasih buat kesaksiannya yang menginspirasi kami, di mana memang sebagai orang yang meneladani Tuhan Yesus. Ketika kita ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Dan memang benar ya, saya tadi terpikir ketika Tuhan Yesus masih hidup, mungkin orang menganggapnya biasa gitu ya. Bahkan ada golongan-golongan tertentu ingin membunuh dia. Tetapi kita sadar sekarang, oh ternyata justru melalui Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, kita diselamatkan. Sesudah meninggal, orang baru tersadar, benar dia adalah anak Allah, benar dia adalah Allah yang berkuasa. Sesudah meninggal, sesudah dia menghadapi kematiannya di kayu salib, baru orang sadar. Ya demikian juga mungkin kembali kepada kita masing-masing. Ketika orang tua kita meninggal, sahabat kita meninggal, baru kita sadar, saya merasa kehilangan dia. Karena setelah saya memperhatikan bagaimana perjalanan hidupnya, ternyata banyak hal yang dia lakukan yang baik bagi kita. Terima kasih Pak Yopi untuk kesaksiannya, dan biarlah itu menguatkan kita semua. Bapak Ibu mungkin ada yang menyaksikan lagi? Ya, kalau tidak ada, minggu depan ditunggu ya oleh WL berikutnya. Nah sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kita sebagai pribadi-pribadi yang rindu dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita merasa sebagai bejana yang ingin selalu disempurnakan oleh tangan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan kami dengan firman. Tuhan,
sekali lagi. Tuhan, kami rindu dipenuhi firman. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Katakan, hidupku sebagai bejana. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Katakan sekali lagi, hidupku sebagai bejana. Hidupku sebagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Benar Tuhan, kami memiliki keterbatasan sehingga kami ingin disempurnakan dan ingin dibaharui terus oleh kebenaran firman. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena firman-Mu itu bagaikan suluh bagi kehidupan kami. Biarlah bejana kami semakin disempurnakan, semakin indah, dan semakin menarik hati bagi kehidupan orang lain. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami mau membuka hati kami, pikiran kami, untuk firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Baiklah, kita akan sekali lagi berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini di mana kami boleh memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan kembali, kami boleh diteguhkan kembali, sehingga kami dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada saat ini saya berikan tema pada saat ini, jadikan doa suatu kebiasaan. Ini yang sering, kenapa kita ini saat ini kita jadikan doa sebagai kebiasaan. Kalau kita melihat hari demi hari kehidupan kita dalam perjalanan hidup kita, kita lihat bukan hari demi hari bukan baik, tetapi kita lihat semakin hari semakin buruk keadaan kita, terutama dalam
keadaan perekonomian kita, kadang semua saat ini kita lihat, bahkan hampir seluruh dunia mengalami suatu boleh dikatakan suatu bencana yang begitu besar kalau kita hadapi. Sehingga kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 11 ini bacakan. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Saya bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberi kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus melihat perbedaan besar antara doa yang dipanjatkan Tuhan Yesus dengan doa mereka. Ini kalau kita melihat ada suatu perbedaan doa Tuhan Yesus. Karena apa di sana? Pasti saya kira Tuhan Yesus berdoa dengan keras. Karena itu murid-murid yang mendengar. Bahkan murid-muridnya bisa boleh katakan murid-muridnya membedakan antara doa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis dan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Sehingga ada suatu ketertarikan bagi mereka. Kalau dalam Lukas 18 itu doa orang fasik. Bagaimana doa orang fasik itu berdoa pada saat itu? Mungkin doa-doa itu yang juga tersebar pada saat itu. Masih murid-muridnya ingat. Sehingga ketertarikan itu minta. Mereka lalu meminta Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Dalam doa yang diajarkan itu kita jumpai 3 hal indah yang perlu
diperhatikan. Ini dalam konteks tadi kita akan belajar tentang 3 hal tentang doa. Yang pertama, doa kita harus sesuatu yang efektif atau doa kita harus yang berarti. Ya. Kenapa? Doa yang efektif berisikan beberapa hal. Hal itu katakan ucapan syukur dan memuliakan Allah. Jadi pertama, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena kita mengucap syukur, kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita telah dipilih oleh Tuhan dari sekian banyak orang. Kita dipilih oleh Tuhan. Jadi kita untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan apa? Dan memuliakan Allah. Ya, setelah kita dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, kita memuliakan Allah. Karena itu karena jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi dikatakan di sana ada hubungan. Pada saat kita berdoa diajarkan oleh Yesus Bapa. Karena hubungan ada saat ini, pada saat kita telah dipilih oleh Tuhan, kita menjadi anak Allah, kita ada hubungan kita dengan Bapa Sang Pencipta tadi, sehingga kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Artinya ada hubungan antara anak dengan Bapa. Ini sangat menarik. Selama itu, pada saat Yohanes mengajarkan doa, dia tidak ada hubungan dengan Bapa. Tetapi kalau kita lihat dan Bapa, bukan dikatakan Bapa, dikuduskanlah namamu. Artinya kita harus menguduskan nama Tuhan. Kita harus menguduskan Tuhan. Karena apa? Tuhan Pencipta itu adalah kudus. Datanglah kerajaanmu. Artinya kerajaan Tuhan datang ke dalam hati kita. Ada damai sejahtera. Datanglah kerajaanmu. Artinya kita mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hati kita. Seringkali ini datanglah kerajaan. Kalau kita melihat terus, kita ya, mintalah kehendak Allah yang berlaku dan bukan kehendak kita. Nah, kita meminta kehendak Allah. Kadang-kadang kita meminta kehendak kita. Kita meminta kehendak Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah, bagaimana kita tahu bahwa itu kehendak Allah atau kehendak kita? Kalau kita ingin tahu bagaimana kehendak Allah, kita tahu dari firman-Nya. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, maka setiap apa yang dikehendaki oleh kita, kita yang inginkan, kita doakan. Maka kehendakmu yang jadi. Ya, kita minta ayat 2 dikatakan ini. Mintalah sesuatu yang ada kaitannya dengan hidup kita sekarang. Kita minta. Dengan apa? Saat ini kita melihat bagaimana susahnya hidup. Bagaimana kita minta sesuai dengan kebutuhan kita. Ya kan? Kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, kita minta kepada Tuhan. Itu yang dikatakan. Baru berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Nah, didoakan, berikan makanan kami setiap hari kami yang secukupnya. Secukupnya itu apa? Kita itu cukup aja, nggak berlebihan. Kalau kita melihat pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan katakan jangan diambil secukupnya, diambil mana itu. Adanya mengambil banyak. Pada saat mereka mengambil banyak, besoknya nggak kemakan. Jadi kita itu berdoa, Tuhan berikan kami makanan yang secukupnya. Artinya sampai saat ini Tuhan cukupkan kita makan. Ya, nggak berlebihan gitu. Cukup, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan makanan yang secukupnya. Ya, ini.
Jadi minta pengampunan, menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama. Minta pengampunan. Karena itu ada doa yang diajarkan itu. Ampunilah kami. Kita minta pengampunan kepada Tuhan. Sehingga hubungan pada saat kita meminta pengampunan kepada Tuhan, maka dikatakan Tuhan mengampuni kita. Dan juga kita hubungan kita dengan sesama ini akan rasi. Pada saat kita minta pengampunan, dosa kita diampuni, maka kita akan mampu mengampuni orang lain. Jadi hubungan kita dengan orang lain baik. Kadang-kadang kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan, tapi kita sulit mengampuni orang lain. Karena itu dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 itu mengatakan. Jadi kita minta ampunilah kami. Jadi kita harus terus minta ampun kepada Tuhan. Karena itu diajarkan oleh Tuhan. Pada saat kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, pada saat hubungan kita dengan Tuhan beres, maka hubungan kita dengan sesama akan beres. Ya kan? Kadang-kadang hubungan kita dengan Tuhan ya nggak beres. Dengan sesama bagaimana beresnya? Jadi di sana harus ada, karena itu di sana. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Ya kan? Kita minta ampun kepada Tuhan karena kita sebagai manusia yang tinggal di dunia ini pasti ada dosa. Dosa dalam pikiran kita, dosa dalam perkataan kita, dosa dalam tindakan kita. Karena itu pada saat kita berdoa itu, kita minta ampun kepada Tuhan. Sehingga kita terus menjadi kudus. Mungkin kita nggak sengaja menyakiti orang lain. Ya, kata-kata kita minta ampun kepada Tuhan. Ya, inilah yang diajarkan oleh Tuhan, pengampunan. Pengampunan itu sangat penting, kita mengampuni orang bersalah. Kadang-kadang kalau kita belum beres di dalam hidup kita, nggak bisa kita mengampuni orang lain, itu hubungan kita dengan Tuhan akan terhalang. Karena itu pengampunan itu sangat penting. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini. Kita diampuni, kita juga. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita jengkel susah untuk mengampuni. Ya, kita ingin membalas. Tetapi itulah yang tertarik murid-murid Tuhan Yesus tertarik untuk diajar. Karena isinya apa? Ada pengampunan. Ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, membawa ke dalam pencobaan, kita harus menghindari pencobaan itu. Kalau itu udah tahu kita salah, kita hindari. Supaya kita lepas dari pencobaan. Ya. Pencobaan itu sering kita alami. Nah, ini. Yang kedua adalah bagi Tuhan Yesus doa adalah suatu kebiasaan. Ya. Bagi Tuhan Yesus itu doa itu suatu kebiasaan. Kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Baru, kitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana dilakukan oleh Yesus adalah doa. Ya. Dia terus melakukan doa, itu sebenarnya suatu contoh untuk kita. Kita sebagai anak-anak Allah memberi contoh supaya kita terus berdoa. Sehingga dia katakan dalam ayat 5 di sana, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Ini suatu hal yang dikatakan oleh pinjamkan. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Tidak punya apa-apa di sana. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab,
Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberi kepadanya, kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ini penekanannya. Sikap sahabatnya nggak tahu malu, dia terus datang. Tahu malu. Ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jangan dikatakan yang tidak malu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan, bagaimana orang itu jangan malu minta kepada Tuhan. Ya. Karena sikapnya yang tidak malu. Ya, kadang-kadang kita malu gitu kan. Ada ini ditegaskan, artinya ini sikapnya tidak malu. Ditolak sekali, datang lagi. Ditolak lagi, datang lagi. Nah, ini sikap kan. Artinya kan kalau kita minta berulang-ulang, karena kan sikapnya nggak tahu malu itu katanya. Tapi itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Kita minta terus. Nanti ada contoh-contoh bagaimana supaya sikap kita. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Sikap kita, sikap yang tidak tahu malu, tapi kepada Tuhan. Kita tidak boleh berhenti berdoa. Karena itu kita tidak boleh berhenti berdoa. Di situasi saat ini kita nggak boleh berhenti berdoa. Karena 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Nah, kita harus gencar saat ini berdoa. Berdoa di rumah, berdoa dimanapun kita berdoa terus. Karena apa? Karena situasi ini perlu kita berlutut di hadapan Tuhan. Ini hanya Tuhan harapan kita. Kadang orang banyak bosan berdoa. Udah bosan saya berdoa katanya. Bahkan juga Ibu Pendeta juga, nggak usah didoakan lagi saya katanya. Sudah banyak mendoakan. Saya udah berdoa terus katanya. Enggak lagi. Ada sekarang banyak menolak doa. Tapi kata Tuhan terus berdoa. Kita harus tidak berhenti untuk berdoa. Ya. Kita tidak boleh berdoa hanya pada waktu kita mempunyai satu kebutuhan. Ya. Kadang-kadang seperti itu manusia. Pada saat dia butuh, gencar berdoa. Pada saat nggak butuh lagi, udah melempem doanya. Ya kan? Doa kurang katanya. Wah, doa kita katanya sama-sama. Waktu udah sedang, lupa berdoa. Ini masalah yang terjadi. Ya. Iblis pada nggak suka kita banyak berdoa, ya kan? Doa, kita perlu untuk berdoa, memuji Tuhan. Karena itu dikatakan dalam Roma, katakan Paulus, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, ini di dalam pengharapan itu kita harus bersukacita. Apapun yang terjadi kita harus ada sukacita. Kita harus sabar. Di dalam kesesakan kita bersukacita, kita sabar dalam kesesakan. Dan dikatakan bertekunlah dalam doa. Artinya di sana kita hadapi segala sesuatu kehidupan kita. Kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kadang kalau kita pakai logika kita sekarang, kita sudah mulai khawatir. Karena banyak saat ini kalau kita lihat, banyak yang PHK, banyak usahanya sudah mulai defisit. Ya. Hamba-hamba Tuhan, bahkan sekolah-sekolah teologi juga defisit keuangannya. Ya kan? Ini bahkan Tiranus juga yang begitu besar, defisit juga. Perusahaan-perusahaan defisit. Nah, ini kuncinya
kita harus di tengah-tengah seperti ini, kita harus terus bersuka cita. Kita harus ada pengharapan kita. Tuhan akan ada pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun saat ini kesesakan ada, ya kan? Kita terus berdoa. Nah, ini kuncinya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, dikatakan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa. Banyak saat ini yang mengalami kesusahan. Banyak saat ini yang mengalami penderitaan. Dan yang kita harapkan hanya Tuhan. Kita doa. Kadang saat ini orang sangat susah. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan harus tetap kita berdoa. Ya, memohon, tidak putus-putusnya berdoa ini. Supaya kita jangan putus-putus. Kita harus berdoa dengan tidak berkeputusan. Artinya rutin, ya. Ini yang terjadi, dikatakan satu perumpamaan yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Yang dikatakan. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian yang berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah, ini pernyataan hakim, dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa dikatakan oleh hakim yang lalu. Camkan, berpikirkanlah apa yang dikatakan oleh hakim itu kepada janda ini. Dia terus datang. Dia terus datang. Ya. Datang terus. Kalau kita melihat. Tidak Allah. Nah, baru dikatakan, tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia akan mengulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ini perumpamaan yang dikatakan oleh, kalau kita terus datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong. Jangan bosan-bosan gitu. Apa yang Anda doakan itu jangan terus bosan, tapi terus minta kepada Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Sekali enggak diberi Tuhan, 2 kali enggak terus minta, 3 kali, 4 kali terus minta. Sampai Tuhan tergerak hatinya seperti hakim ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini ayat 8. Yang ketiga, Tuhan memberi jaminan bahwa Allah pasti mendengar doa kita. Tuhan memberi jaminan bahwa Allah akan mendengar doa kita. Ya. Yakin? Ya. Ada jaminan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini perkataan Yesus kepada kita.
pernyataan Yesus kepada kita. Karena setiap orang yang meminta dikatakan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah yang harus kita imani sebenarnya. Firman Tuhan ini yang harus kita imani. Ditulis di sana, di dalam Alkitab ditulis dengan jelas. Tetapi kadang kita ragu. Kadang kita nggak percaya. Bapak, manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Nah, nggak mungkin. Anaknya minta roti, dikasih apa? Nggak mungkin dikasih kalau ini. Dia minta ini satu yang dikatakan oleh Tuhan. Mintalah, Tuhan akan memberi sesuai dengan yang kamu inginkan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepada dia kalajengking. Nggak mungkin kan? Anaknya minta telur, dikasih kalajengking. Coba kita sebagai ayah dan ibu, terus anaknya minta apa? Minta telur, mah masakin. Ya, nggak mungkin dimasakin yang ya mungkin tikus atau apa. Nggak mungkin kan? Pasti dimasakin. Nah, ini penyertaan Tuhan. Kita minta telur, Tuhan akan kasih telur. Tapi bagaimana kita memintanya? Apakah kita bosan? Terus seperti janda tadi, kita memohon terus, kita datang terus kepada Tuhan, kita datang terus kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, teteskan air mata ke hadapan Tuhan, berseru terus kepada Tuhan. Nah, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, terus minta kepada Tuhan. Apakah Tuhan nanti seperti hakim itu? Kan, udahlah, ini ibu ini ngerepotin saya kasih kata Tuhan kan, ya kan, ya. Ini minta terus. Ini contohnya katanya. Kalau kita datang berulang-ulang, udahlah, kasihlah. Ya kan? Itu contoh yang diberikan Yesus kepada kita. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Nah, ini suatu hal. Dia satu perbandingan di sana. Orang jahat juga bisa, apalagi Bapakmu yang di surga katanya. Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Diberikan satu pertolongan. Biasa. Tidak hanya permintaan, tapi Roh Kudus diberikan supaya apa? Supaya dia ada sukacita di dalam hati. Supaya Roh Kudus itu menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Karena Allah menjanjikannya. Allah berjanji. Allah berjanji. Ini janjinya apa? Minta, maka akan diberikan kepadamu. Ini janji Allah. Ini janji Allah kepada kita. Mintalah, katanya, maka akan diberikan kepadamu. Wah, luar biasa, minta akan diberikan. Apa ini hanya teori? Praktekkan dalam hidup. Minta kepada Tuhan. Imani ini. Minta akan diberikan. Ini perkataan Tuhan. Ya. Carilah, maka kamu akan mendapat. Kita cari. Kita cari, Tuhan kita akan mendapat. Ya. Ini sama ini.
Cari. Ada yang pemuda, cari teman hidupmu gitu kan. Tuhan akan beri, akan mendapat gitu kan. Tapi kalau di rumah terus susah. Ya kan? Ya kan, carilah akan mendapat. Bekerjalah akan mendapatkan upah. Nah, ini satu hal yang menarik. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Ketok artinya ada kemauan dari kita mengetok, dibukakan pintu. Ya, kalau kita pasif tadi, ya nggak dapat apa-apa. Tapi ada reaksi untuk mengetok pintu. Pintunya dibukakan. Pintu apa? Pintu berkat akan dibuka. Kalau istilahnya, Tuhan akan memberkati kita. Pintu berkat itu akan dibukakan bagi kita. Yang tadi ya pintu tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Yang jalannya itu akan diluruskan oleh Tuhan. Kalau kita, pintu akan dibukakan. Mungkin pintu-pintu Anda tertutup. Pintu-pintu berkatnya tertutup. Karena apa? Karena kita menutupnya. Kita nggak datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Semakin kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, semakin Tuhan itu dekat kepada kita. Semakin kita dekat, terus ngobrol kepada Tuhan, semakin kita tahu isi hati Tuhan. Akhirnya apa? Isi hati Tuhan itu ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ini yang penting. Di saat-saat seperti ini, kita menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Karena apa? Banyak saat orang stres. Stres kenapa? Karena di rumah terus gitu kan. Karena takut COVID gitu. Di rumah terus gitu apa? Jalin hubunganmu dengan Tuhan. Ya, asikkan hubunganmu. Coba selama kamu di rumah, doa terus. Ketuk terus pintu hati Tuhan. Kalau bisa, ya kan? Hadang berdoa Tuhan terus. Tuhan akan kirim. Ya kan? Seperti tadi, yang datang sahabatnya itu. Terus dia nggak punya apa-apa di rumah. Dia pergi ke rumah sahabatnya. Terus dia ketok. Dia sampai tidak mau tahu malu. Dia datang. Dibukakan pintu, dikasih. Baru dia kasih ke sahabat. Ya kadang-kadang gitu. Karena banyak saat ini orang yang kekurangan. Ya. Banyak orang. Nah, caranya apa? Kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengirimkan malaikatnya. Kalau Elia, Tuhan mengirimkan burung gagak mengantar apa? Mengantar daging pada Elia. Ya. Kalau burung gagak itu jahat, dimakan dagingnya. Ya. Untuk apa dikasih ke Elia gitu kan? Tapi disitulah kedekatan Elia dengan Tuhan. Dia diperhatikan oleh Tuhan. Dikasih, dikirim daging, dikirim roti. Makan dia. Enak sekali. Ya. Karena itu Yeremia 33:3 dikatakan, berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku, berseru kepada Tuhan. Maka aku akan menjawab engkau. Ya, tidak datang. WA Tuhan. Ya, maka dia akan menjawab. Ya, ini firman Tuhan.
Dia akan menjawab dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar, memberitahukan hal-hal yang besar, bukan hal-hal kecil. Hal-hal yang besar yang akan terjadi dia beritahu. Ya kan? Abraham tahu Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Diberitahu kepada Abraham. Itu hal besar. Abraham, saya mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya kan? Orang belum tahu, wartawan belum tahu. Tapi Abraham sudah tahu. Hal besar itu kan. Ya kan? Dia beritahu. Yang sangat besar dia beritahu. Itulah kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, ya, akhirnya apa? Mungkin saya tidak terpahami. Nah, kenapa Tuhan ini tidak kita bisa paham? Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, yang tidak kita ketahui Tuhan berikan. Tahu-tahu dan nongol, hebat juga ya kita menikmati. Saya nggak tahu itu Tuhan ada yang mengirim sesuatu, nggak tahu saya. Nah itu kan akhirnya Tuhan memberi hal-hal yang besar. Kalau kita berseru kepada Tuhan, ya. Ini jawaban doa menumbuhkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, jawaban doa kita. Kalau Tuhan memberi, baru kita menyaksikan. Mazmur 116 ayat 1 dikatakan, aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah ini, ya, kalau kita lihat pemazmur dalam perjalanan hidupnya, dalam kesusahannya, dalam sukacitanya, dalam dia memimpin di sana, dia tetap katakan, aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Walaupun saya menderita, aku mengasihi Tuhan. Walaupun senang, aku mengasihi Tuhan. Nah ini yang harus. Karena apa? Tuhan mendengar, Tuhan menolong sampai saat ini. Maka kita mengatakan ke dalam hidup kita, aku mengasihi Tuhan. Sederhana ya. Aku mengasihi Tuhan. Karena itu dikatakan, jawab doa. Jawaban doa menciptakan sukacita di hati kita. Jawaban doa. Ya kita berdoa. Terus kita memohon kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Kita apa? Kita sukacita. Doa kita diberikan. Yang mungkin doakan 1 minggu ini apa yang Anda inginkan. Sehingga minggu depan Anda bersaksi, Tuhan jawab doa saya. Ya kan? 1 minggu Tuhan menjawab doa saya. Datang terus kepada Tuhan. 1 minggu ini datang terus kepada Tuhan. Maka Anda akan bersaksi, saya sukacita karena apa? Ya, sukacita karena Tuhan menjawab doaku. Ya, disaksikan. Sehingga orang lain juga tertarik untuk datang berdoa. Ya. Berdoa terus. Nah, ini doa terus buat. Saya selalu doakan supaya anak-anak saya bisa selesai kuliah. Nah ini doa saya. Doa saya setelah selesai, ada sukacita dalam hati saya. Nah, kita terus berdoa, kita bawa anak-anak dalam doa. Tuhan berkati terus. Tumpangin tangan ke anakmu, doakan. Ya. Saya dari kecil mereka saya suka tumpangin tangan. Udah besar aja, sekarang enggak begitu lagi. Saya tumpangin tangan ke anak saya supaya Tuhan berberkati setiap
malam mau tidur, saya tumpangin tangan berdoa untuk anak saya. Ya, harusnya seperti itu kita. Kita doakan anak-anak kita tumpangin tangan kita supaya Tuhan memberkati dia, supaya Tuhan menolong dia, supaya Tuhan melindungi dia. Nah, ini yang perlu dalam hidup kita sebenarnya. Ya, memang kita harus seperti itu. Kita harus terus datang kepada Tuhan, memohon. Pada saat kita naik motor, kita doa, Tuhan tolong. Saya suka gitu. Mau ke kantor saya doakan, doa. Ya. Dimanapun kita bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan memberkati kita. Ya. Kenapa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku? Nah, ini sampai sekarang, katanya kan, kamu belum minta dalam namaku, minta sekarang. Ya, ini janji Tuhan. Ya. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuh sukacitamu. Minta. Ya. Minta sekarang. Sebulan, 2 bulan, maka Anda akan menyaksikan di tempat ini. Minta sekarang. Ya kan? Doakan. Saya yakin supaya Tuhan. Jawaban doa memuliakan Tuhan. Jadi kita jawaban doa mempermuliakan Tuhan. Jawaban doa itu akan mempermuliakan. Kita akan membesarkan nama Tuhan. Kita semakin yakin bahwa Tuhan itu ada. Kalau apa? Doa kita dijawab oleh Tuhan. Yohanes 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Supaya kita mempermuliakan Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, kita minta dengan keyakinan. Ini kadang-kadang kita harus minta. Tuhan sudah menyuruh dalam firman Tuhan. Tuhan telah mengatakan, ya, minta. Ini sudah jelas firman Tuhan. Supaya kita minta, terus kita minta supaya Tuhan berkarya di gereja kita ini. Tuhan menolong. Kita minta dari saat ini supaya Tuhan, jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir, kita minta 1 minggu kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati mereka. Kita sepakat, ya, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong setiap jemaat-jemaat yang kekurangan. Kita minta kepada Tuhan. Kita minta hidup kita juga supaya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita lakukan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, janjimu kepada kami sangat luar biasa. Supaya Tuhan mengajari kami. Supaya kami tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tetap kami datang kepada Tuhan. Supaya kami tidak berhenti-hentinya, tidak putus-putusnya untuk datang kepadamu Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Pada saat ini kami yakin dan percaya, setiap permohonan kami, setiap permintaan kami, pada saat ini pasti Tuhan akan kabulkan. Karena itu Tuhan, tanamkan kepada kami keyakinan itu Tuhan, supaya apapun yang kami minta di dalam namamu, Tuhan akan memberikan. Berkati kami Tuhan, kami minta kepada Tuhan, berikan kepada kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah bencana pada saat ini, di tengah-tengah COVID pada saat ini,
Tuhan melindungi kami, memelihara kami, memberi kepada kami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh diwarnai oleh doa, karena doa itu adalah merupakan nafas bagi kehidupan orang percaya. Terima kasih sekali lagi Pak Saud. Dan Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami diingatkan terus oleh Engkau bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang sanggup menjawab setiap seruan doa kami. Bahkan tepat pada waktunya Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, persembahan ini akan dikelola sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami setiap waktu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita menaikkan pujian Begitu Besar Kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, seperti yang kita dengar di firman Tuhan ya. Tuhan sanggup melakukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Ya, silahkan yang membawa pengumuman. Luar biasa sekarang ya, Ibu Saud yang akan menyampaikan pengumuman. Baik, kita akan dengarkan pengumuman pagi hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Yang pertama, kolektan 2.408.000. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati kita. Ulang tahun Ibu Mariani Ratu tanggal 9 Maret. Kiranya Tuhan berkati, beri panjang umur. Salam buat Ibu, Pak. Berkati. 25 Maret
pernikahan Chandra Simamora. Tuhan berkati. Ya, ini untuk tim pelayanan Minggu 21 Maret 2021. WL Ibu Anita, singer Saudari Natali dan Indri. Dan selanjutnya Warta 2 Syafaat, Pendeta Nelson, kolektan Ibu Irianawati. Kita juga jangan lupa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio Sepi 103,5 FM setiap minggu pukul 7 pagi. Bagi yang masih ada waktunya, mungkin boleh mendengarnya. Dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa kita, bangsa dan negara, Gereja IMC, pandemi COVID yang berulang tahun, jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan, dan selanjutnya. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau sudah menolong kami, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Kami juga rindu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami di tempat ini, bahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biar Engkau Tuhan yang menolong setiap pemerintahan negara kami, negara Indonesia. Engkau berkati setiap pemerintah dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bencana yang dialami di seluruh dunia saat ini, khususnya berdoa untuk bangsa kami, untuk COVID yang sedang terjadi Tuhan. Biar Engkau tolong supaya COVID ini juga cepat berlalu dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk Ibu Yopi yang sudah berulang tahun pada tanggal 9 Maret yang lalu. Biar Engkau berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur buat Ibu kekasih kami ini. Di dalam setiap kehidupannya, biar Engkau pakai Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pendeta Yopi Tuhan. Kau berkati juga Bapak Pendeta Yopi di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Engkau berkati, beri kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan. Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan. Engkau pakai pada masa tuanya pun boleh Engkau pakai lebih heran di dalam memberitakan Injil-Mu, khususnya di tempat kami di sini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Nelson yang saat ini ada di Kuningan. Engkau juga berkati Pak Nelson di dalam setiap pelayanannya. Biar Engkau pakai dia lebih heran lagi di dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada setiap orang-orang yang dia temui. Boleh Engkau pakai dia untuk memberitakan sehingga orang-orang yang mendengar boleh mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau berkati juga keluarganya, berkati anak-anaknya, dan juga pada saat perjalanannya hari ini akan kembali ke Bandung, Engkau juga yang menyertai, yang menolong sehingga dia boleh selamat tiba di Bandung, berkumpul bersama anak-anak dan istri terkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus berdoa pada pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah maupun yang masih dalam perkuliahan. Engkau berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan kepintaran Tuhan Yesus. Berikan kemampuan bagi mereka masing-masing di dalam mengikuti setiap pembelajaran mereka di sekolah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong setiap anak-anak kami ini sehingga mereka semuanya boleh berhasil di dalam studi mereka.
Bahkan jika ada yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, Engkau juga yang menolong memberikan pekerjaan itu bagi mereka. Kami percaya bahwa kasih Tuhan boleh terus nyata bagi kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terus mendoakan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak hadir di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan yang mengingatkan mereka, sehingga pada minggu yang akan datang kami boleh berkumpul beribadah bersama-sama dengan mereka. Engkau juga berkati mereka di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Aku naik ke surga karena Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan, besar Allahku, besar Allahku. Haleluya Yesus. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar Allah. Haleluya Yesus. Selamanya besar dan ajaib Tuhan. Amin. Katakan besar, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi.
kembali kepadamu ya Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang besar, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, dan Allah yang mengerti apa yang kami butuhkan, rindukan, dan cita-citakan. Kami bersyukur sekali lagi Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan berpisah satu dengan yang lain ke rumah kami masing-masing. Penyertaan Allah sempurna kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.